Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Putra, lagi di rumah kan nih? Waalaikumsalam. Baru bertujuh ya. Kita tunggu semenit lagi kak lah, bisa kita mulai. Kak ulun zoomnya lewat HP kak lah. Kenapa kak? Silakan kakak-kakak yang memang bisa mengaktifkan. Mudah-mudahan masih tetap bisa mengikuti kegiatan kita hari ini kak ya. Ya, kita mulai aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran kakak-kakak semua di dunia kelima ya. Nah, kita ada 7 kali tatap maya di bulan September, jadi masih ada 2 kali lagi nanti di pekan terakhir. Sebelum kita mulai, boleh minta tolong kakak siapa ya? Kak Rahmat Effendi aja deh. Silakan Kak Rahmat Effendi untuk memimpinkan doa kita hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Kak. Hari ini adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mohon maaf Kak, suaranya belum terdengar. Tes. Dengar? Nah, kedengeran Kak? Ya. Kecil. Kamu pakai headset ya? Sebelum pakai headset Kak. Silakan Kak. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak Rahmat Effendi. Silakan Kak Intan lagi pendampingan. Ulun mohon izin ya Kak, share screen dulu. Astaga. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada di modul 1.1 ya Kak. Kita hari ini kegiatannya 1 JP, yaitu untuk refleksi perubahan paradigma diri untuk PJOK. Nah, nanti kita ada kegiatan menganalisis refleksi yang sudah kemarin kakak-kakak semua buat. Nah, tapi mohon izin dulu nih sebelum kita memulai juga, Ulun mau mengingatkan sekalian,
kemarin kan kita ada refleksi yang pertama itu, refleksi di modul 1.1 D2. Itu mengenai framework refleksi ya Kak. Nah, itu ada yang masih belum Kak. Mohon izin ulun sebutkan ya. Ini ada Kak Fitriana sama Kak Ahmad Ridwan. Nah, kemudian di tugas refleksi itu juga ada beberapa yang belum sesuai. Nggih. Yang belum sesuai ini bisa nanti mohon kakak-kakak untuk memperbaikinya Kak lah. Nah, nggih. Jadi yang pertama itu ada Kak Fahrin Nor. Nah, yang kakak upload itu adalah refleksi 3 babak. Kalau refleksi 3 babak itu kemarin, itu khusus untuk tugas kita secara tatap maya, Kak. Jadi kalau tugas yang di refleksi 1.1 D2 itu, silahkan kakak memilih refleksi yang lainnya. Ya, ada Borton, ada GIFS, kemudian ada OC, cuaca. Nah, itu ada nanti di lampiran modul 1.1. Kemudian Kavatur juga yang diupload itu adalah aset. Nah, jadi nggak nyambung nih ya refleksi yang diupload aset. Kemudian Kasules juga ada yang mengupload aset. Kemudian refleksi 1.2E. Nah, itu yang kedua itu baru refleksi aset. Nah, refleksi aset ini kalau di instruksinya kita disuruh menggunakan tangga refleksi, Kak. Nah, jadi di sana sudah ada pertanyaannya, tinggal pian jawab. Nah, yang tidak sesuai itu ada 2 orang. Yang pertama itu Kak Puput menggunakan refleksi topi. Nah, harusnya menggunakan refleksi tangga refleksi. Kemudian yang kedua itu Kak Fitri, itu juga menggunakan refleksi topi. Nah, ada yang belum, ini ada 4 orang. Yang pertama Kak Amin, kemudian yang kedua Kak Fahrin Nor, dan yang ketiga Kak Ahmad Ridwan, terakhir Kak Maulinda Rosyanti. Nah, mohon izin Kak lah, ulun menyebutkan ini. Insya Allah nanti ulun share lagi di grup ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu Kak. Ini tugas Kakak tentang refleksi. Nggih, silahkan Kak Heri. Kalau terlambat tuh pengiriman yang kemarin tuh kayak apa tuh Kak? Nggih. Kalau pian terlambat, silahkan tetap diupload aja ya Kak. Nah, nanti LMS itu akan membaca sendiri Kak. Jadi dia akan membaca sendiri. Oh, kemarin ada mengerjakan yang refleksi tadi itu. Iya, betul. Kan batas waktunya sudah terakhir tanggal 17 tuh nah. Betul. Nah, itu kan terlambat bener ya. Cuma sudah kayak tuh nah, sudah digawe sudah diupload gitu. Nggih. Nama Kak Heri tidak ada nih di sini karena memang sudah mengerjakan dan sesuai gitu. Nggih. Oke. Silakan Kak Puput. Kak, kan ulun itu salah ngerjakan kan pakai itu. Jadi diperbaiki lagi Kak atau dibikin lagi atau kayak gimana Kak? Nggih. Jadi Kak Puput bisa menggunakan instruksi yang sudah ada di modul 1.2E ya Kak. Nah, di sana dia pakai tangga refleksi. Jadi pian perbaiki. Kalau pertanyaan di tangga refleksi itu sama aja dengan yang ada di topi, bisa aja pian copy aja Kak Ai. Nggih. Jadi disesuaikan aja. Karena di tangga refleksi itu di LMS itu dia sudah ada pertanyaannya. Nggih. Seperti itu Kak. Baik Kak, terima kasih. Iya, makasih banyak Kak Puput. Mohon izin ulun lanjut lagi Kak lah supaya kita bisa cepat selesai. Nah, ulun mengingatkan kembali kesepakatan kita. Yang pertama itu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kecuali nanti untuk pertanyaan ya. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian kita memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand kalau kakak ingin bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Tujuan kita hari ini, tujuan secara luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, capaian akhirnya nanti harapannya kita semua bisa bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, untuk tujuan khusus modul di sini yang pertama nanti kakak-kakak semua
dapat memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kita kepada peserta didik atau murid. Jadi yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Nah, jadi ini di modul di LMS itu Kak, kadang dia ada instruksi tugasnya itu disediakannya, misalnya pian harus refleksi Borton atau pian refleksi Gibbs. Nah, tapi kalau tidak ada, boleh Kakak menggunakan refleksi yang lain gitu. Jadi harus sesuai tugasnya itu, karena nanti indikator penilaiannya itu atau rubrik penilaiannya itu dia harus sesuai dengan itu. Kalau tidak sesuai nanti ada poin yang kurang gitu, punya Kakak tugasnya. Nah seperti itu Kak lah. Nah tujuan dari sesi kita hari ini, yang pertama peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah jadi kita hari ini menganalisis aja refleksi-refleksi yang sudah Bu Hanpian buat. Agendanya kita nanti menganalisis tulisan refleksi, kemudian kita ada juga berbagi hasil analisis. Nah, analisis tulisan refleksi. Nah, mengapa sih kita melakukan refleksi? Mengapa kita sebagai guru itu penting untuk melakukan refleksi? Nah, ini sebelumnya kita juga sudah ya Kak ya di modul 1.1 kemarin. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi, habis ini silahkan nanti Kakak menganalisisnya dengan pertanyaan pemandu ini Kak, supaya kita lebih lebih bisa gitu ya, kada kemana-mana. Jadi, Ulun mohon izin, ini Ulun menggunakan Canva. Jadi nanti Kakak bisa tulis di situ ya. Linknya akan Ulun bagikan di kolom chat. Nanti Kakak tinggal masuk aja ke Canva-nya. Nah, ini sifatnya kolaborasi, jadi nanti Canva-nya itu bisa aja pian paste ke bawah ya. Nanti namanya satu-satu. Jadi satu slide Canva itu untuk satu orang. Lah, nih, ulun izin bagikan dulu ya linknya. Ada yang belum pernah mengakses Canva nggak? Ulun contohkan dulu ya Kak. Kak Puput masih resen? Kepencet Kakak. Inggih. Sorry Kak. Ya. Saya lagi di kampus Kak. Inggih. Nah, seperti ini Kak. Ini contohnya ya. Nanti Kakak langsung sebentar ulun contohkan. Langsung tulis aja di sini jawaban pertanyaannya. Nah, ini tadi pertanyaannya. Kalau pian sudah masuk ke Canva-nya, nanti pertanyaan 1 silahkan jawab pertanyaan dari yang ini. Ya. Nah, sini jawabannya. Kalau misalnya kurang, nanti bisa aja pian tekan yang ini, Kak. Nah, ini namanya duplikat page. Ya, ini ulun mencontohkan menulis nama Kak Fatur sama Kak Fahrin. Jadi nanti kakak yang belum ada namanya, silahkan nanti duplikat sini ya. Nah, kita sambil belajar Canva. Misalnya di sini ulun ganti ya, Kak Intan. Nah, jadi ini punya Kak Intan, ya. Di sini misalnya lagi Kak Sules. Nah, seperti itu Kak. Ya. Jadi kakak bisa langsung edit di sini aja. Bagaimana? Ada pertanyaan dulu? Kak, kalau pakai HP kayak gimana Kak? Oh, inggih. Kalau pakai handphone, pian bisa akses kada Kak yang ulun bagi share linknya di chat ini. HP ulun kada mau pang Kak ini, soalnya ulun lagi di jalan jadi kada membuka laptop. Tinggi Kak, sama Kak. Nah, inggih. Kalau gitu ulun minta tolong kakak di kolom chat aja gimana? Nanti baru disalin ke Canva, nanti ulun bantu salin Kak. Inggih Kak, siap Kak. Jadi pian tetap bisa berpartisipasi gitu ya. Ulun kopikan Inggih dulu Kak. lah pertanyaannya lah. Inggih. Silahkan pian cek nanti kolom chat. Silahkan kakak-kakak yang lain untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah ada di analisis tadi. Ada lagi kakak yang lain yang belum bisa akses? Nanti muncul ya di sini. Kita sambil sebentar.
Nah, nih seperti itu. Langsung kita kolaborasi ini namanya, Canva kolaborasi. Ini ya pertanyaannya. Nah, untuk Kak, siapa tadi? Kak Maulinda ya? Nah, silakan cek kolom komentar ya Kak, untuk pertanyaannya. Inggi siap Kak. Gimana kakak-kakak yang lain yang belum menduplikat pack-nya? Kita ulun bantu duplikat dulu nggak? Soalnya jawabnya langsung di anu nih kan, di kolom chat nih kan. Kak Sules bisa akses Canva kada Kak? Belum ada nih kayaknya. Nah, ini. Melihat di anu aja nih di Ini. Pian pakai laptop kah Kak? dia pakai laptopnya. Ini. Silahkan akses di ini Kak, di kolom chat, HTTP Canva itu Kak, biar sambil belajar juga ya lo. Yang paling atas itu ada, pian klik linknya. Dia linknya sudah. Terbuka, pian masuk dulu pakai Gmail. Kalau baru pertama buka, bisa masuk dulu Kak pakai Gmail pian. Lagi. Kakak yang belum pernah pakai Canva kada apa-apa, kita belajar dulu ya. Soalnya di sini nanti Pian bisa berkreasi. Jadi nanti untuk tugas-tugas selanjutnya, Pian kadang alih lagi nih bikin PPT. Jadi silahkan akses dulu HTTP Canva yang ulun share. Nah, jadi Pian masuk nanti di board yang ulun sharing ini. Bagaimana Kak Sules? Sudah bisa masuk ke Canva-nya? Belum Sudah ada muncul Gmail-nya kada Kak?
Nah, ya ini udah ada yang jawab nih, Kak Eko, Kak Putra. Seperti itu ya, Kak. Nah, kalau memang jawabannya panjang dan kada muat, kada apa-apa pian duplikat lagi, Kak Ai. Jadi duplikatnya di sini ya. Nah, nih. Tanda sebelah kanan di samping delete ini. Ada tulisannya duplikat tag. Nah, jadi itu akan terduplikat. Oh iya, Ulun lupa lagi mengganti ini pertanyaannya. Berarti ini pertanyaan 5 ya. Salah.
Bagaimana Kak Fahrin? Kak Fahrin belum ada jawabannya nih. Fatur, ada kesulitan? Ulun di nomor 11 tadi, Kak. Oh, sudah ada ini sendiri. Sebentar ulun cek ya. Ini Kak Amin di nomor 11. Kak Fahrin? Ada apa Kak, kita belajar merangkai kata-kata. Ada apa seperti pian bekita. Kakak juga bisa melibatkan ini ya, roda emosi yang kita pelajari kemarin. Nah, misalnya rasanya kayak gimana, kayak gitu boleh juga Kak. Kirim ulang link sebentar ya. Nah, sudah ulun kirim ke Fahrin. Silahkan dicek kolom chat Kak. Nama Linda. Oke.
Bagaimana Pak Sulas? Sudah bisa mengakses Canva-nya atau masih kesulitan? Masih belum bisa kayaknya. Kalau kada bisa, memang silahkan pian tulis jawabannya di kolom chat ya Kak. Pertanyaannya sudah ada Ulun kirimkan, silahkan di scroll ke atas. Ulun pin aja kali ya, nih sebentar. Nah, ini yang sudah selesai, Kak Maulinda. Iya, sudah Ulun salinkan ke kampanye. Kak Putra juga hampir selesai. Kak Fatur mana ya? Ada tamu. Oke, silakan dilanjutkan ya Kak. Nanti supaya kada jadi tugas lagi, harapannya sudah bisa selesai hari ini juga. Ya.
Kak Fitri masih belum bisa akses kampanye juga ya? Muhammad Fitri. Oh, belum ada namanya. Oke Kak, kita sambil berbagi ya. Nah, habis ini kita kegiatannya berbagi. Jadi nanti kakak yang sudah selesai itu bisa boleh langsung membacakan hasil refleksinya. Sebentar ulun sharing. Sudah terlihat ya. Ya, mari berbagi refleksi. Nah, silakan kakak-kakak yang sudah selesai boleh membacakan refleksinya. Supaya kita juga cepat selesai ya. Sini ulang lihat dulu siapa yang sudah selesai. Kak Putra. Kemudian Kak Maulin Kalovi juga sudah hampir selesai. Kak Heri sisa 1, Kak Amin. Oke. Boleh silakan Kak Putra berbagi hasil refleksinya, analisis refleksinya. Silakan Kak Putra. Kak Putra ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun menyampaikan ini langsung jawaban ulun aja Kak atau dibacakan lagi soalnya? Enggih, boleh langsung jawabannya saja Kak. Oh ini. Menurut saya awalnya itu tuh sulit karena ulun kurang memahami refleksi itu apa, tapi selama ada program PKG ini kemungkinan sudah mulai terbiasa. Saya menulis refleksi sehabis kegiatan atau waktu senggang. Itu tadi pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, masih bingung karena saya kurang pandai dalam merangkai kata-kata untuk refleksi ini. Pertanyaan yang ketiga tadi, jawabannya saya merasa lebih baik dari mulai dengan pemahaman materi dan pengaplikasiannya serta mengevaluasi lagi. Masih banyak hal yang belum saya mengerti, terutama dari segi pemahaman materi, saya masih sangat lambat. Untuk jawaban pertanyaan keempat, mengaitkan refleksi dengan pengalaman masa lalu, penerapan di masa mendatang, konsep atau praktik yang baik dilakukan, dan informasi yang didapat dari sumber lain. Dan untuk itu saya rasa saya masih banyak kekurangan. Pertanyaan yang kelima tadi jawabannya, menurut saya harus lebih banyak meluangkan waktu untuk belajar tentang refleksi ini.
Dan saya rasa saya masih kurang santai dalam mempelajari refleksi. Untuk jawaban yang keenam, dengan lebih memahami para peserta didik agar sesuai dengan minat mereka dan juga melakukan evaluasi sesudah pembelajaran dengan bertanya, maksudnya itu umpan balik lah tentang materi yang dilakukan tadi, dan itu rekan sejawat dan para peserta didik. Sudah, Kak. Nggih, terima kasih banyak Kak Putra. Iya. Nggih, awalnya memang kada terbiasa ya. Nggih, insyaallah nanti sampai modul kita berakhir juga bisa mempermudah gitu. Akhirnya pian bisa terbiasa. Oke, silakan selanjutnya Kak Amin. Silakan Kak Amin. Iya Kak. Aduh, pertanyaan pertama, pada awal mengikuti PKG ini, saya baru tahu pentingnya kita melakukan refleksi diri bagi kehidupan sehari-hari maupun pada saat kita memberikan pelajaran. Sekarang saya lebih sering merefleksi diri saya di sekolah setelah melakukan pembelajaran. Terus yang kedua, awalnya saya bingung merangkai kata-kata, cuman semakin sering mendengar dan membuat refleksi yang ada di LMS, saya mulai bisa merangkai kata sedikit demi sedikit. Terus yang ketiga, hal yang baik yaitu saya sekarang bisa merangkai kata-kata untuk merefleksi diri maupun merefleksi pada saat pembelajaran tentang tantangan yang saya rasakan, yaitu merangkai kata-kata yang lebih menarik dan dimengerti banyak orang. Terus yang keempat, penggunaan rubrik yang sudah ada sangat membantu saya dalam menulis refleksi, walaupun penulisan refleksi yang saya buat masih banyak kekurangan. Yang kelima, yaitu kemampuan dalam merangkai kata-kata, karena menurut saya kata-kata yang saya buat masih kurang bagus dan juga kayaknya sulit untuk dipahami banyak orang. Terus yang terakhir, sebenarnya diri kita sendirilah yang bisa membantu kita menjadi lebih reflektif dalam mengajar PJOK di sekolah. Tetapi kita harus terus belajar dan sering-sering bertanya kepada sesama teman maupun senior-senior kita agar lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran PJOK di sekolah. Terima kasih, Kak. Insyaallah mantap Kak Amin. Nggih, terima kasih banyak Kak Amin. Jadi memang ya, nggih kita harus membiasakan diri dan dari diri kita sendiri ya loh Kak Amin, betul banget itu. Nggih, jadi kita harus memaksa diri kita nih yang tadinya kada bisa, insyaallah kalau kita makin mengulang sama aja kayak gerakan kita ya lah. Nah, kita melajari anak-anak. Nggak bisa kita menyuruh mereka mencoba sekali, itu nggak akan bisa gitu. Pasti anak-anak harus mencoba 2, 3, bahkan berkali-kali. Nggih. Terima kasih banyak Kak Amin. Silakan Kak Heri. Nggih, yang sudah Sama-sama, selesai. Kak. Ulun Kak Aneh. Nggih, silakan Kak Heri. Boleh dibacakan hasil analisis refleksinya. Ini analisis punya ulun lah. Dari pertanyaan pertama, itu jawabannya menulis refleksi adalah hal baru. Saya harus meluangkan banyak waktu tersendiri saat membuat refleksi, dan biasanya saya kerjakan di sekolah saat setelah ngajar dan saat tidak ada pekerjaan lain yang dapat mengganggu konsentrasi. Pertanyaan kedua, bagi saya menulis refleksi hampir sama dengan membuat catatan jurnal mengajar. Apa yang sudah dikerjakan dan apa tindak lanjut selanjutnya, semua kita tuangkan. Terkadang menulis refleksi tidak menyenangkan dan terkadang sangat menyenangkan. Kita enjoy. Pertanyaan yang ketiga,
Hal yang menjadi lebih baik saat menulis refleksi ketika mampu menentukan tindak lanjut dari apa yang sudah kita kerjakan. Pertanyaan yang keempat, penggunaan rubrik penulisan refleksi sangat membantu dalam menyusun sebuah refleksi. Langkah-langkah yang disajikan mudah dipahami, walau terkadang kita kesulitan menentukan jawaban dari pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan yang kelima, tidak semua orang memiliki keterampilan dalam membuat tulisan, apalagi membuat refleksi, karena selain menguras pikiran juga memerlukan penguasaan kosakata yang banyak dan tepat, juga memerlukan pengetahuan tentang apa yang akan kita tulis. Sebab itulah saya perlu lagi untuk belajar membuat sebuah tulisan refleksi. Pertanyaan yang keenam, selalu belajar dari hal kecil seperti mengisi jurnal mengajar, dan selanjutnya mengembangkannya menjadi sebuah refleksi. Pihak yang dapat membantu saya mengembangkan refleksi adalah rekan kerja, teman seprofesi, dan anak didik. Seperti itu, Kak. Terima kasih banyak Kak Heri. Betul sekali ya. Kadang apa gerang nih maksudnya refleksi inilah. Nah, memang perlu pemikiran yang mendalam Kak. Jadi dengan adanya framework Borton, Gibbs, habis itu model refleksi lainnya. Nah, di sana kan sudah ada tuh pertanyaan pemantik. Nah, jadi kita bisa aja menuruti itu dulu. Kalau misalnya nanti sudah terbiasa, harapannya kita bisa merefleksikannya secara otomatisasi gitu. Terima kasih banyak Kak Heri. Kami-kami. Selanjutnya Kak siapa ya yang sudah lagi? Kak Lofi, silahkan Kak Lofi. Kak Lofi ada? Oke, Kak. Silahkan Kak. Dari pertanyaan pertama, cara saya menulis refleksi adalah dengan cara mempelajari hal-hal yang sudah saya pelajari dari pertemuan atau kegiatan ini. Biasanya saya melakukan penulisan refleksi saat malam hari. Dan yang saya tulis adalah bagaimana cara saya memperbaiki dan belajar dari pengalaman yang saya alami sebelumnya. Pertanyaan kedua, perasaan saya saat menulis refleksi itu saya sangat senang dan bersemangat walaupun dalam pikiran saya sangat sulit untuk merangkai kata demi kata, tetapi saya mencoba untuk terus belajar melakukannya. Pertanyaan ketiga, hal yang lebih baik adalah terus belajar bagaimana melakukan penulisan refleksi dengan baik dan benar. Pertanyaan keempat, saya melakukan rubrik sesuai dengan arahan dan saya masih belajar bagaimana memaksimalkan penulisan menggunakan rubrik tersebut. Dari pertanyaan kelima, jawabannya dengan cara saya terus belajar dan memahami diri saya sendiri dan apa yang menjadi kekurangan saya adalah saya kurang bisa merangkai kata sehingga dapat tertuang menjadi bentuk tulisan. Yang dapat membantu saya merefleksi diri sendiri. Pertanyaan keenam lah. Yang dapat membantu saya merefleksi diri saya adalah teman-teman yang mau berbagi refleksi sehingga saya tahu di mana kekurangan saya dalam merefleksi diri sendiri. Oke, itu dari ulun Kak. Terima kasih banyak Kak Lofi. Ya, kendalanya memang itu ya, rangkaian kata-kata. Tidak apa-apa Kak, kita sama-sama belajar. Kalau kita kadang mencoba, kita kada tahu ya kalau. Nah, jadi harus dicoba dan ya memang itu tadi seperti kata Kak Amin, kita harus mulainya dari diri kita sendiri. Kalau harus memaksa gitu ini. Oke, karena ini juga waktunya sudah lewat. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang hari ini tadi sudah berbagi refleksi. Tidak semuanya ya, karena masih ada yang belum bisa mengakses Canva, tidak apa-apa, kita belajar sama-sama. Harapannya nanti Bu Hanpian selain terbiasa berefleksi, terbiasa juga menggawi tugasnya ini lewat Canva sih saran ulun ya, karena di sana sudah banyak tersedia frame-frame yang bisa pian gunakan untuk mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya, nah pada akhir sesi ini
harapannya kakak-kakak semua, kita semua juga memahami ya konsep dan pentingnya melakukan refleksi tadi dan hubungannya dengan keberpihakan kita kepada murid. Mengimplementasikannya, menulis refleksi ini menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Nah, artinya jangan hanya menggunakan yang, oh ini handap aja lah. Nah, jadi sekali-kali kita tantang diri kita untuk menggunakan yang lebih detail gitu. Karena memang seperti Kak Heri bilang tadi juga kada semua orang bisa gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita kada mencoba, kita kada tahu ya loh Kak. Nah, jadi harapannya kita sebarataan, nggih, wabil khusus ulun pribadi juga ya. Nah, jadi bisa menjawab gitu. Karena kita memang harus meluangkan waktu secara khusus untuk refleksi yang lebih mendalam. Nggih. Silakan dari kakak-kakak semuanya. Ulun minta Kak Intan bisa nggak nih? Kak Intan, silahkan Kak Intan. Boleh merefleksikan pembelajaran kita hari ini, Kak. Bagaimana Kakak Intan? Oh, karaokean. Kedengaran namlah. Oke, kakak-kakak yang lain? Ada yang mau merefleksikan? Membantu merefleksikan kegiatan kita hari ini? Kak Fitri. Kak Fitri. Kak Fitri ada masih? Tidak ada? Kak Fatur? Kak Rahmat Effendi? Oh, jadi ulun absen satu-satu nih. Kak Rahmat Effendi? Tidak ada respon? Kak Syarif Rahman? Kak Sules? Iya. Belum, Bu, belum. Oh, ini. Boleh Kak Sules merefleksikan aja Kak kegiatan kita hari ini. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari gitu hari ini. Kemudian pentingnya apa melakukan refleksi itu. Silakan Kak. Kak Sules? Masih ada? Ah, yes. Ya. Tadi mati ya. Oh, silakan Kak Sules. Ya, refleksi ini sesuai dengan pelajaran atau modul yang kita pelajari selama kita mengikuti pelajaran ini. Nah, kemudian refleksi selanjutnya itu mungkin kita bisa menerapkan pada anak didik atau murid supaya lebih baik lagi dalam pendidikan PJOK, Pak. Itu ya. Terima kasih banyak Kak Sules. Jadi memang refleksi ini penting ya, meskipun tadi kita ada yang suka, ada yang kada suka, ada yang harus perlu pemikiran mendalam. Oke, sebelum ulun akhiri, ulun mengingatkan lagi, kita ada 2 sesi lagi terakhir di bulan September, itu nanti di hari Selasa. Nah, di hari Selasa ini nanti lebih lama Kak. Kalau Kakak lihat di kalender, itu di situ 3 JP. Kalau 3 JP kan kita kali 45 menit ya. Nah, jadi itu lebih lama dari biasanya. Itu sudah masuk modul 1.4. Nggih, modul 1.4. Nah, kemudian terakhir di hari Sabtu di bulan September itu ada 2 JP juga. Nah, itu sudah modul 1.5 Kak. Jadi harapannya nanti kakak-kakak sudah bisa membaca ya di modul 1.4 itu tentang isu-isu sosial dalam PJOK. Okay. Dan tugas kemarin yang pemetaan aset juga
harapannya sudah bisa selesai. Itu deadline-nya 5 Oktober ya. Nah, masih ada waktu, tapi harapannya sudah bisa dikerjakan biar nanti tugas yang lainnya kada menumpuk. Oke, itu aja dari Ulun. Silahkan ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, Ulun minta tolong siapa ya untuk menutup pelajaran kita hari ini. Ada yang bersedia? Silahkan. Silahkan Kak Heri. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak. Kita sesi foto dulu ya. Oke, silahkan. Kakak dibuka kameranya. Sudah siap? Kak Fahrin, Kak Parpur, Kak Syarif. Belum hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sebentar. Satu, 2, 3. Ya, terima kasih banyak kakak-kakak semuanya atas partisipasinya hari ini. Ulun minta maaf berelaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.